Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Akhirnya, inkarnasi penyihir bumi selesai. Jika dia telah memberikan semua yang dia miliki dalam pertahanan, Wal cahaya surgawi mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menembusnya, tetapi hanya untuk mempertahankan serangan teknik domainnya, pengeluaran energi spiritual Long Hao Shen adalah astronomis. Dia harus bertahan selama mungkin, sehingga bahkan jika Long Hao Shen akhirnya mencapai kemenangan, dia tidak akan memiliki banyak energi spiritual yang tersisa. Tapi penyihir bumi ini tidak mau. Setelah berhasil sejauh ini, siapa yang akan melepaskan kesempatan untuk meraih kemenangan? Jadi dia memilih untuk meluncurkan serangan terkuatnya, akhirnya siap. Seseorang mini yang terbuat dari esensi bumi yang berkilau muncul, segera mengebor ke tanah. Pada saat itu muncul kembali, itu telah menjadi bentuk raksasa dari esensi bumi setinggi lebih dari 10 meter. Yang mengejutkan, tubuhnya bergabung dengan Starry Diamond Barrier, seolah-olah terbuat dari berlian. Melompat dan bergabung dengan tinjunya, dia mengirimnya ke Long Hao Shen. Setelah kemunculannya, esensi bumi di dalam penghalang internal stadion telah meningkat secara dramatis. Seperti itu, dia mendarat dengan gesit, bergeser cukup untuk menghindari potongan horizontal dari Divine Light Vault. Sudut mulut Long Hao Shen menelusuri senyum tipis. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu. Jika lawan hanya bertahan dengan menggunakan penghalang domainnya, tidak ada yang bisa dilakukan selain menghancurkannya perlahan. Tetapi hal-hal tidak sama dengan lawan yang menggunakan mantra terlarang yang kuat ini. Mungkin kekuatan pertahanan dari elemental bumi berlian ini saja tidak sebanding dengan Diamond Starry Barrier. Tapi jangan lupa, itu belum mendapatkan keuntungan dari dorongan domain, dan bagaimanapun juga sihir yang telah mencapai kemerdekaan dari tuannya. Sebuah cahaya keunguan emas melintas mata Long Hao Shen, dan saat berikutnya, sosok besar terbentuk tepat di atasnya. Ekornya diayunkan seperti palu, dengan keras mencambuk elemental bumi berlian. Sementara itu, lingkaran cahaya 6 warna berkobar. 6 elemen esensi gangguan. Elemental bumi berlian dapat dikategorikan sebagai eksistensi yang mencapai level mantra terlarang, namun ia terlempar oleh pukulan berat itu. Lebih mengerikan lagi, ketika lingkaran cahaya 6 warna itu menyebar, perubahan terjadi pada elemental bumi berlian dan penghalang berlian berbintang milik penyihir. Semua esensi bumi berdenyut kacau di seluruh Essence of Disorder, meskipun elemental bumi berlian lebih baik, menjadi pemanggilan elemen bumi tertinggi. Meskipun Essence of Disorder menyebabkan beberapa retakan muncul di tubuhnya yang besar, itu tidak cukup untuk menghancurkannya secara menyeluruh. Meski begitu, penyihir bumi di sisi lain dipaksa mundur. Awalnya, ketika dikurangi menjadi keadaan pertahanan pasif oleh Wal cahaya surgawi Long Hao Shen, dia berharap untuk mengandalkan elemental bumi berlian untuk membalikkan situasi. Tetapi siapa yang bisa berharap bahwa bukan hanya situasinya tidak terbalik, tetapi lebih jauh lagi, dia sekarang harus menderita serangan dari 6 elemen Essence of Disorder. Divine Light Vault juga agak terpengaruh, tapi teknik domain itu dari tingkat yang lebih tinggi, dan selanjutnya menggunakan cahaya sangat murni Long Hao Shen, maka itu kurang terpengaruh daripada lawannya. Retakan, Starry Diamond Barrier hancur berkeping-keping, Divine Light Vault sekarang tampak akan memotong penyihir elemen bumi itu. Penyihir bumi ini terus tampil luar biasa. Dalam kilatan cahaya putih, elemental bumi berlian menggeser posisinya, tiba di depannya, dan memblokir Wal cahaya surgawi di tengah jalan. Namun, domain penyihir bumi terkoyak bersama Earth Diamond Barrier. Bagaimana itu bisa pulih secara instan? Elemental berlian memiliki luka besar, elemen tanah berceceran di depan kekuatan pemotongan yang menakutkan dari Divine Light Vault. Tubuh yang awalnya sudah penuh retakan hampir terbelah dua di tingkat batang tubuh. Setelah Divine Light Vault menghilang, Long Hao Shen mengayunkan pedangnya ke udara sekali lagi. Kali ini, tubuhnya dikelilingi oleh kilau emas keunguan yang intens. Sword Intent dan Sword Soul digunakan secara harmonis, dengan tambahan kekuatan garis keturunan Hauiwei. Cahaya pedang emas keunguan menembus langit, menembus luka besar elemental bumi berlian itu. Dalam kilatan cahaya kuning, tubuh penyihir bumi melintas untuk menghindari dijatuhkan di samping pemanggilannya. Elemental bumi berlian sangat kuat dalam menyerang, tetapi meskipun memiliki pertahanan yang hebat, pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan penghalang berlian berbintang yang diuntungkan dari dukungan domain. Pop, tubuh besar itu hancur, menabrak tanah. Hauiwei muncul di depannya sekali lagi,
menyapu ekornya untuk langsung menghancurkan elemental bumi berlian menjadi dua, mengirimkan pecahan-pecahan beterbangan. Pada saat yang sama, 6 kepala besar meraung, tanpa henti meluncurkan 6 napas ke penyihir bumi. Penyihir bumi sudah cukup panik. Starry Diamond Barrier tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu, karena dia harus menghadapi serangan Hallway. Dia hanya mampu meluncurkan serangkaian penghalang bumi tingkat rendah. Pertempuran telah mencapai titik ini, hasilnya sudah tanpa ketegangan. Sosok Long Hao Shen melintas, dan dia muncul di belakang penyihir saat elemental melenyapkan halo dibebaskan. Starry Diamond Barrier dapat memblokir elemental obliterating halo. Penghalang tingkat rendah ini tidak dapat menahannya dengan mudah. Menambahkan serangan Hallway dari sisi lain, hanya butuh 1 menit bagi penyihir bumi ini untuk memilih untuk menyerah. Kualifikasi keempat dari Demon Hun Squad Bright Glimmer of Hope. Pada titik ini, Bright Glimmer of Hope memiliki keunggulan penuh dalam kompetisi individu ini. Mereka pada dasarnya hanya memiliki 1 ronde tersisa, meskipun ksatria lain berhasil mencapai 6 besar, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, jadi masalah terakhir adalah melihat apakah Li Zhengzi akan mencapai 3 besar. Pada ronde kelima, setiap pemenang dapat memperoleh 16 poin, sehingga menyebabkan variasi total poin yang besar. Bright Glimmer of Hope memiliki 4 anggota yang lolos dari putaran kelima, sehingga total poin mereka menjadi 64. Menambahkan itu ke 96 poin mereka sebelumnya, mereka memiliki total 160 poin. Anggota kuil ksatria dan kuil penyihir yang memenuhi syarat membawa mereka masing-masing ke total 105 dan 98 poin, peringkat kedua dan ketiga. Total poin 3 kuil lainnya tetap sama, 58 untuk kuil spiritual, 34 untuk kuil assassin dan 24 untuk kuil prajurit. Pada titik ini, Bright Glimmer of Hope sudah memimpin dengan selisih yang lebar, sehingga tidak ada ketegangan untuk siapa yang akan menjadi juara kompetisi individu. Sebelum pertemuan ini, tidak ada yang bisa mengharapkan kompetisi individu berakhir dengan hasil seperti itu. Belum pernah ada satu kuil pun yang menunjukkan hasil yang begitu mengesankan di semua pertemuan agung kuil sebelumnya. Yang pasti, keberuntungan memiliki perannya untuk hasil ini, selain bantuan rahasia dari kuil ksatria yang mereka manfaatkan. Tapi tanpa kekuatan yang cukup, tidak mungkin mereka bisa sampai sejauh ini. Di antara keempatnya, 3 memiliki domain sendiri, dan 1 telah melenyapkan lawan yang menggunakan domain. Baik itu dalam teknik, strategi, atau kekuatan, Bright Glimmer of Hope sepenuhnya layak untuk menyebut diri mereka sebagai pasukan berburu iblis berjudul. Putaran ke-6, mulai. Suara Chen Zidian masih penuh keagungan, saat putaran peringkat terakhir untuk kompetisi individu dimulai. Long Hao Shen segera kembali ke ruang tunggu setelah pertandingannya berakhir. Yang paling dia inginkan adalah berada di pertandingan pertama. Selama dia bukan yang pertama, dia akan punya waktu untuk pulih, karena pemulihan hebat dari Heart of Eternity, yang membuatnya percaya diri dalam aspek ini. Tidak diketahui apakah cahaya seleksi memiliki keinginannya sendiri untuk membuat hal-hal seperti itu, tetapi cahaya pertamanya menyala di Long Hao Shen, sementara yang lain secara akurat menerangi tubuh Li Zhengzi. Ketika 2 lampu pilihan telah diselesaikan, seluruh stadion besar aliansi tampak dalam kekacauan total. Pertandingan pertama babak ke-6 secara tak terduga melawan Long Hao Shen dan Li Zhengzi. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah pertempuran paling penting dari seluruh kompetisi individu. Jika Li Zhengzi berhasil mengalahkan Long Hao Shen, meskipun poin total kuil penyihir masih berada di belakang Bright Glimmer of Hope, itu tidak akan banyak. Dan dengan Li Zhengzi berada di 3 besar, bahkan jika 2 tempat lainnya adalah milik 2 anggota Bright Glimmer of Hope, pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari aliansi pasti akan diakui oleh banyak orang sebagai dia. Tidak mudah untuk mengatakan apakah pertempuran ini adil. Konsumsi Long Hao Shen melawan Earth Mage tentu tidak sebesar apa yang telah dilakukan Li Zhengzi terhadap Chen Yinger, tapi Long Hao Shen baru saja menyelesaikan pertandingan sebelumnya, sementara di sisi lain Li Zhengzi adalah yang pertama dari putaran sebelumnya untuk pergi ke atas panggung. Tapi, tidak peduli apa, karena cahaya seleksi telah memilihnya, itu tidak akan berubah sekarang. Long Hao Shen memiliki ekspresi yang cukup parah, sementara Li Zhengzi tampak cukup senang, jelas senang dengan pilihan yang ringan. Melawan Long Hao Shen adalah hasil yang paling diinginkannya. Keduanya saling berhadapan. Begitu mereka sampai di atas panggung, seluruh penonton terdiam, tanpa bisikan sedikit pun.
Long Haoshen meletakkan tinju kanannya di dada kirinya, melakukan penghormatan ksatria standar di depan Li Zengzi. Salam, Kepala Kuil Li. Li Zengzi mengungkapkan senyum rendah hati, sangat tersentuh dia menyatakan, saya benar-benar tidak berharap Anda menjadi lawan terakhir saya di Great Gathering Kuil ini. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan beberapa tahun yang lalu? Bahwa pertemuan agung kuil berikutnya akan menjadi waktu bagimu untuk menantangku. Tetapi Anda telah bergeser kali ini 10 tahun ke depan. Masa depan adalah dunia bagi kalian anak-anak muda, tetapi apa yang saya katakan tidak berubah. Jika Anda ingin menggantikan saya dalam menantang Kaisar Dewa Iblis, Anda harus mengalahkan saya. Ayo, tunjukkan padaku apakah kamu mampu mencapai ini. Long Haoshen mengangguk ringan dan menggerakkan tinju kanannya secara horizontal untuk memberi hormat lagi sebelum 6 sayapnya yang telah menghilang sedikit sebelumnya muncul kembali, membawanya tinggi-tinggi. Li Zengzi memulai nyanyian cepat, mengalihkan pandangannya agar terkunci ke Long Haoshen. Cahaya hijau pekat menyebar saat nyanyiannya membawa ritme yang fantastis ke telinga semua orang yang hadir. Long Haoshen tidak memilih pendekatan ofensif dengan cara yang sama seperti Light Speed Flash sebelumnya. Heart of Eternity berdenyut kuat di dadanya untuk memulihkan energi spiritualnya, dan sementara itu, tangan kanannya diarahkan ke depannya, memanggil Divine Unicorn Star King kembali ke sisinya. Raja Bintang, pinjamkan aku kekuatanmu. Long Haoshen meraba-raba kepalanya. Star King mengangguk ringan, melebarkan sayapnya, saat cahaya bintang 7 warna yang menyilaukan bersinar di tanduknya. Detik berikutnya, 7 warna menyebar lagi, menutupi Long Haoshen dan tunggangannya dalam lingkup mereka. Long Haoshen mengendarai Star King, cahaya bintang warna-warni jatuh dan naik kembali, untuk membentuk pilar cahaya warna-warni, sampai ke puncak penghalang. Meskipun Star King telah menjadi Divine Unicorn, fondasinya masih sama, seorang Raja Starlight Unicorn. Ini adalah domain bintangnya. Awalnya, demi membantu Long Haoshen, dia pernah dengan paksa menggunakan keterampilan ini. Tapi sekarang setelah mencapai langkah ke-9 kultivasi, memanfaatkan Star Domain tidak bisa lebih mudah. Meskipun itu masih bukan domain asli, itu sangat dekat dengan itu. Sebuah esensi cahaya dari intensitas yang tak tertandingi berkumpul di dalam tubuh Long Haoshen di tengah-tengah denyut nadi intens Heart of Eternity, energi spiritualnya diisi ulang dengan kecepatan yang menakutkan. Mata Star King menyala, dan dengan desisan panjang, tanduk di atas kepalanya menyala, membungkus Long Haoshen dan dirinya sendiri dalam cahaya, sehingga siluet mereka tersembunyi dari dunia luar. Setiap orang memiliki kartu truf mereka sendiri, seperti Li Zengzi belum menggunakan kemampuannya yang paling kuat, Long Haoshen juga belum mengungkapkan mode yang paling kuat. Saat menghadapi Yang Haoyu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya, karena dia harus menggunakan domainnya tanpa henti dan melawan-lawan. Tapi sekarang, ketika menghadapi Li Zengzi, dan karena ini kemungkinan besar adalah pertandingan terakhirnya, mengapa Long Haoshen menunjukkan keraguan lagi? Cahaya warna-warni menghilang, dan ketika Long Haoshen muncul kembali ke pandangan semua orang, penonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap melihatnya. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar di bawah iluminasi dari armor warna-warninya, mengalir dengan cahaya warna-warni yang beriak keluar. Dari kelihatannya, dia tampaknya memiliki sikap yang sangat dekat dengan para ksatria surgawi. Cahaya warna-warni adalah tanda alat surgawi, unicorn surgawi yang berubah menjadi baju besi warna-warni setara dengan baju besi tingkat alat surgawi. Dan, dia mendapat manfaat dari dorongan ekstrim dari Star Domain, yang telah diisi ulang energi spiritual Long Haoshen yang digunakan, membuat 80% dari itu tersedia baginya sekarang. Sebagai tunggangan bertransformasi tingkat tertinggi, unicorn surgawi yang tampaknya hanya karakter pendukung, dan lebih jauh lagi, tampak diremehkan oleh banyak orang. Ternyata, meskipun Star King baru saja berevolusi baru-baru ini, dan belum memperoleh banyak kemampuan Divine Unicorn, dia masih seorang Divine Unicorn yang asli. The Divine Armor memakainya, mata Long Haoshen ini membocorkan cahaya menyilaukan. Ditambah dengan penampilannya yang bersayap 6 dan wajahnya yang sangat tampan, itu menarik perhatian semua wanita yang hadir padanya. Haoyue, Long Haoshen berteriak keras sekaligus. Dalam kilau emas ungu, Haoyue muncul kembali di sisinya, kali ini berubah menjadi cahaya keemasan keunguan bergegas menuju Long Haoshen. Semua penonton telah menyaksikan transformasi baju besi Haoyue.
Itu juga yang terjadi dalam pertandingan antara Long Haoshan dan Yang Haoyue, yang dikombinasikan dengan evolusi domainnya memungkinkan dia untuk meraih kemenangan. Mungkinkah dia berencana untuk melengkapi armor ganda? Paling berpikir. Namun, mereka dengan cepat menyadari kesalahan mereka. Haoyue tidak berubah menjadi bentuk baju besinya, tetapi menjadi pedang raksasa, muncul di tangan Long Haoshan. Divine Unicorn Armor dan Haoyue berubah menjadi pedang Haoyue berwarna emas keunguan. Itu adalah mode terkuat Long Haoshan, bahkan dalam situasi tanpa menggunakan peralatan apapun darinya.